Shalom saudara, Beth Midras kita hari ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan 47. Tetapi saya akan membaca 2 ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-44 sampai dengan 45. Demikianlah kata Tuhan bagi kita, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saudara, kitab Keluaran menceritakan umat yang keluar dari perbudakan. Sedangkan kitab Imamat menceritakan tentang semua hal yang terkait soal ibadah. Maka apa artinya saudara? Kitab Imamat ditempatkan setelah kitab Keluaran. Artinya adalah bahwa umat dibebaskan dari perbudakan supaya dapat beribadah kepada Allah. Ini artinya saudara. Sehingga saudara, apabila hari ini kita tidak beribadah karena pekerjaan, karena kemalasan, karena persoalan, karena kesalahpahaman, dan karena berbagai hal, berarti kita masih hidup dalam perbudakan. Baik diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh kemalasan, diperbudak oleh persoalan, maupun kesalahpahaman. Karena umat yang dapat beribadah adalah umat yang sudah dibebaskan dari perbudakan. Saudaraku, Imamat pasal 11 berbicara tentang berbagai binatang haram dan halal. Saudara, menarik kalau kita mendengar kata haram dan halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal itu artinya diizinkan. Kalau haram itu berarti terlarang. Nah saudara, tidak jelas mengapa ada binatang yang halal dan binatang yang haram. Mengapa yang satu dianggap halal dan yang lain dianggap najis, saudara? Karena bukankah Allah itu menciptakan semua binatang itu baik? Namun mengapa kemudian diklasifikasikan ada yang halal, ada yang haram? Saudara, semua ini tidak Allah jelaskan. Jadi saudara, kita tidak dapat mendogmakan bahwa alasannya karena kesehatan atau karena ada binatang-binatang yang najis itu yang dipakai dalam penyembahan berhala. Kita nggak pernah tahu saudara alasannya apa. Sebab yang lebih dalam terletak pada kehendak Allah sendiri, yang sesudah memberi umatnya peraturan tentang jalan masuk ke dalam persekutuan melalui korban-korban, kini Allah mengajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang menanamkan kepekaan tentang kudus dan tidak kudus dalam kehidupan umat. Itu poin pentingnya saudara. Allah mau mengajar bahwa dalam kehidupan ada yang kudus, ada yang tidak kudus. Nah saudara, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri berkata, apa yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Karena dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi saudara, aturan mengenai binatang yang haram dan tidak haram itu bukanlah hukum moral yang mengikat sampai hari ini. Tidak saudara. Namun itu merupakan hukum seremonial yang makna dan tujuannya sudah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau demikian saudara, maka apa pesan utama dari Imamat pasal yang ke-11 ini? Saudara, ayat yang ke-45, ayat yang ke-44 dan 45 tadi saudara, Allah mengingatkan umat untuk hidup kudus. Sebab Allah adalah kudus. Ini pesan utamanya saudara. Kenapa saudara? Kudus itu berarti berbeda. Kudus itu berarti dipisahkan dari kehidupan dunia yang berdosa. Kalau orang lain terbiasa berbuat dosa, maka umat itu dipisahkan dari dosa itu. Nah saudara, Allah telah membebaskan umat dari perbudakan di Mesir. Dan karena akan bertemu dengan berbagai banyak bangsa, maka Allah menegaskan agar mereka hidup kudus berbeda dari bangsa-bangsa yang
tidak mengenal Allah. Ini pesan utamanya, saudara. Dan pesan itu juga masih berlanjut sampai hari ini, di mana kita juga harus hidup kudus. Saudara, Allah yang kudus juga telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari kuasa iblis. Kita telah disucikan oleh darah Yesus, maka Allah juga menghendaki kita hidup kudus. Saya dan saudara hidup kudus, berbeda dengan dunia, berbeda dengan kebiasaan dunia, saudara. Karena kita telah dipisahkan. Sekalipun, saudara, pada saat kita belajar kudus, ada banyak orang yang menertawakan. Sekalipun, saudara, pada saat kita belajar hidup lurus, ada banyak orang yang berusaha menyingkirkan. Jangan pernah berhenti untuk hidup kudus. Karena apa? Karena Tuhan adalah kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa panggilan kami adalah hidup dalam kekudusan. Berbeda dengan cara hidup dunia, berbeda dengan cara hidup orang pada umumnya. Jikalau sesuatu itu mungkin biasa, mungkin lumrah, tapi bertentangan dengan firman-Mu, maka biarlah kami belajar untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Sekalipun ketika kami belajar hidup dalam kekudusan, banyak orang yang menertawakan, banyak orang yang berusaha menyingkirkan, tetapi biarlah kami teguh untuk hidup di dalam kekudusan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Mampukan kami Bapa, supaya kami memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia, supaya kami memiliki cara hidup sorga, sekalipun kami masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Bapa, hamba-Mu berdoa untuk penabisan pendeta di GKT Banyuwangi yang akan diadakan pada sore hari nanti. Biarlah kiranya Tuhan tolong, baik itu BP Sinode, para pendeta yang akan hadir dengan jumlah yang memang terbatas, hanya sekitar 20 orang. Biarlah kiranya Tuhan tolong, supaya penabisan ini pun berjalan dengan baik, berjalan dengan hikmat, berjalan sesuai dengan cara daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah kiranya Engkau juga yang memberikan keamanan bagi kami semua. Dan Tuhan tolong segala sesuatunya, peralatan yang dipakai, ataupun juga pendeta Krishna yang akan memimpin, walaupun itu secara online, kiranya Tuhan sendiri akan menyertai, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan melalui penabisan pendeta ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.